Hai kawan bercerita di edisi perdana podcast kita. Kali ini kita akan membahas program-program strategis dan upaya-upaya percepatan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau kita sebut sebagai Quick Win dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi selamat datang di Bacarita. Bangga Kencana punya cerita. Baik kawan bercerita, di edisi ini merupakan edisi yang perdana dan yang membuat lebih spesial adalah kita kehadiran tamu yang juga spesial yaitu Bapak Dr. Faisal Fahmi SKM MKes. Beliau adalah merupakan Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah sehat kelihatan walafiat. kelihatan cerah ceria ya di hari Senin ini. Insyaallah mantap. Insyaallah. Siap. Baik Bapak, mungkin kita berbincang-bincang santai saja Ya. Bapak terkait dengan program Bangga Kencana. Oke. Nah, ini merupakan edisi perdana podcast. Apa sih yang menjadi latar belakangnya sehingga perlu nih kita BKKBN memiliki podcast Bacarita. Bacarita. Bangga Kencana punya cerita. Ya, jadi betul sekali saya panggil Mak Umu ya. Ya, Mak Umu saja boleh Iya. lah. Ya, Mak Umu. Oke, yang teman-teman lebih familiar memanggilnya kalau saya mendengar kalau memanggil Ibu Umu ini dengan Mak Umu. Ya, kita di jadi NTT gitu, Pak. supaya lebih santai, Santai, kesannya oke. lebih Setuju, siap. tidak formal Formal. untuk berbicara tentang program Bangga Kencana. Jadi betul. Jadi saya di sini di NTT Mak Umu ini kurang lebih sudah jalan 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan lebih. Jadi Ya. memang di awal masuk ke sini melihat ya potensi-potensi apa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di internal kantor kita, melihat potensi-potensi yang ada. Wah, kita punya media production center yang bisa kita kembangkan untuk membuat program-program yang saya rasa strategis untuk memudahkan kita mensosialisasikan program Bangga Kencana ke para kawan-kawan atau teman-teman atau masyarakat secara umum yang ingin mengetahui program kita. Ya, jadi salah satu potensi yang ada, kita punya alat ya, alat yang cukup lengkap, kemudian sumber daya manusia juga yang mumpuni, sehingga saya berpikir wah ke depan ini kita harus buat podcast yang untuk mempermudah kita di dalam mensosialisasikan tidak secara formal, lebih santai, kemudian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kita terhadap pelaksanaan program-program kita. Kemenduk Bangga kerja apa sih? Ya, melalui podcast ini, ini yang bisa kita berikan informasi kepada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu sebagai media edukasi, karena jangkauannya banyak sekali, lebih luas. Sekarang kan masyarakat lebih familiar atau lebih suka untuk mengakses informasi di media sosial. Betul, betul. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa ketika Bapak sampai di NTT, Bapak menangkap adanya beberapa potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, namun sebelumnya ketika Bapak sebelum datang ke NTT ini, apa Bapak punya persepsi tentang NTT atau bayangan lah apa tentang NTT? Jujur saja Bapak, tidak masalah. Ya, jadi pertama mendapatkan penugasan di Nusa Tenggara Timur tentunya menjadi satu kepercayaan ya, kepercayaan yang luar biasa dari pimpinan mengamanahkan kita untuk mendapatkan tugas di Nusa Tenggara Timur. Ya, di pemikiran kami ya, sebagai orang awam yang hanya mungkin mengetahui pelaksanaan program Bangga Kencana di NTT itu melalui virtual meeting, rapat pengendalian program bersama seluruh kementerian, unit yang ada di kementerian. NTT ini kan tantangannya luar biasa, Bu.
Luar biasa, Mak Umu ya. Jadi, tingkat kemiskinannya Iya, tinggi, tinggi. kemungkinan tantangan di pembangunan kependudukan juga masih Kependudukan. tinggi karena Ya, total fertility rate kita kan di NTT ini masih 2,79. Turun. 2,79 ya, Ya, sudah walaupun, dari tahun ke tahun sudah sudah ada menurun, penurunan. tetapi kalau kita bandingkan dengan angka, nasional atau provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Indonesia ini, NTT menjadi salah satu provinsi dengan angka total fertility rate yang masih, cukup tinggi, jadi butuh effort, upaya yang kerja Kerja keras keras. yang harus kita, lakukan untuk menurunkan angka, Angka total fertility rate, ditambah lagi angka angka stunting-nya yang, stunting. luar biasa. Ini Ya. saling satu sama lain saling berkaitan. Jadi izin Bapak sebelum Bapak ke sini Bapak sudah menyiapkan, aduh ini sudah menyiapkan mental dan fisik ya. Sepertinya Betul. harus kerja keras. Apalagi kan sebelum mendapatkan penugasan pernah sekali, Ya, menginjakkan kaki di Nusa, Tenggara Timur, tapi kondisinya memang 10 tahun terakhir ini kayaknya pembangunan di NTT ini cukup mengalami apa percepatan percepatan yang, luar biasa. cukup luar biasa. Mengingat dulu waktu pertama kali turun dari pesawat, bukit-bukit, kering, dan lain sebagainya. Sekarang bukit-bukit itu sudah diisi dengan rumah dan lain Rumah, sebagainya. ya, Ini, berarti sudah ada perubahan besar. perubahan besar, kemajuan yang cukup besar untuk Nusa Tenggara Berarti Timur. Bapak optimis ya bahwa NTT bisa eh, bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Optimis kalau melihat tren perkembangan program dari tahun ke tahun, ya, seperti itu, Bu. Oke, Bapak, tadi pada awal kita sudah membahas bahwa ada program-program percepatan ataupun program-program strategis ya, terkait dengan, pembangunan keluarga, kependudukan ya. Nah, kita melihat bahwa masalah kependudukan ini kan terkait 2 aspek besar. Ya. Satu aspek kuantitas dan aspek, Kualitas. kualitas. Dan kita juga di awal tadi saya menyampaikan bahwa kita akan membahas hal-hal terkait dengan upaya-upaya percepatan. Apa sih strategi ataupun inisiatif yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka menghadapi tantangan baik dari aspek kuantitas maupun juga aspek kualitas kependudukan ini. Iya. Jadi, memang kalau kita berbicara mengenai pembangunan kependudukan itu, sendiri, kita harus melihat dari 2 aspek ini tadi, ya, aspek kualitasnya dan Ya. aspek kuantitasnya. Kuantitas. Ya, kita bisa, berbicara bahwa, eee, kuantitas harus disupport dengan kualitas. Kualitas. Percuma jumlahnya banyak, tetapi kalau kualitasnya, Kualitasnya rendah, ya. itu sama saja akan menjadi beban. Yes. Dari pembangunan itu sendiri. Tetapi kalau kualitasnya bagus tapi jumlahnya banyak, ini tentunya peluang. Ini Peluang. adalah aset bagi, Aset. suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, program kita ya, program Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga, kependudukan, dan, keluarga, berencana hadir ya di tengah-tengah, masyarakat ya, tentunya menjadi salah satu program strategis dari pemerintah yang dijalankan oleh, BKKBN yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya, manusia, meningkatkan kualitas keluarga, mewujudkan keluarga, yang sejahtera dengan menjalankan 3 komponen penting ya. Ya, ada aspek kependudukannya, ada pembangunan keluarganya di dalam, dan ada keluarga berencananya. Jadi ketiga komponen-komponen ini saling berkolaborasi, saling berinteraksi satu sama lain untuk mewujudkan yang tadi, kuantitas dan kualitas ini bisa berjalan berjalan beriringan. Jadi kalau kita berbicara mengenai aspek keluarga berencananya, di dalamnya ada yang berkenaan dengan penyediaan alat kontrasepsi, pelayanan kontrasepsi, Ya, bagaimana yang paling dikenal oleh masyarakat kita. Itu terkait dengan aspek keluarga berencana. Nah, kita juga ada pembangunan keluarga. Nah, yang tadi yang untuk mewujudkan keluarga berkualitas ini, ya, jadi di dalamnya
bagaimana masyarakat, keluarga-keluarga ini punya pemahaman, pengetahuan tentang keluarga, ya. Mulai dari bagaimana mengasuh tumbuh kembang anak, kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap remaja, kemudian bagaimana memperlakukan lansia, sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan ini. Jadi terkait dengan pembangunan keluarga. Kalau masalah kependudukan ini terkait dengan bagaimana sinkronisasi kebijakan kependudukan yang ada mulai dari kabupaten, kemudian provinsi dan skala nasional dengan berbagai isu-isu strategis, isu-isu kependudukan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah, tetapi kita berbicara mengenai aspek-aspek lain dengan jumlah penduduk, bagaimana dengan persebarannya, bagaimana pengadministrasiannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai program kita ini luas. Mulai dari ada di setiap siklus kehidupan. Ya, seperti itu. Baik, kawan bercerita, dari tadi sudah jelas ya bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu mengurusi 3 hal besar itu. Sudah dijelaskan oleh Bapak Kapar. Nah, Bapak Kapar, di masyarakat ini kita sering mendengar bahwa kalau kita BKKBN berarti repot sekali urus ini masyarakat supaya 2 anak saja. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak Kapar terkait dengan semacam kita sudah mendapatkan stigma ini dari masyarakat bahwa BKKBN itu mengurus-ngurus ini orang harus punya 2 anak saja. Silakan Bapak. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari stigma-stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa kenapa ya BKKBN ini pusing-pusing mengurusi jumlah anak. Itu kan hak saya sebagai orang tua. Jadi intinya seperti saya yang kasih makan, saya yang cari uang, saya yang kasih makan, ya urusan saya. Kenapa pemerintah mau atur-atur jumlah anak saya? Nah, ini yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Jadi kawan-kawan dari Bangga Kencana punya cerita ini bahwa BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu sebenarnya tidak mewajibkan ya bahwa harus tidak wajib, tetapi ini semacam himbauan dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi dan pendayagunaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Maksud saya seperti ini, bagaimana dengan program-program BKKBN ini setiap keluarga ini memiliki perencanaan yang matang di dalam kehidupan berkeluarganya. Direncanakan ya. Contohnya misalnya ya, saya mungkin konotasikan mencontohkan dengan contoh yang lain. Contohlah kita keluarga. Saya mau berlibur misalnya ke Denpasar. Ke Labuan Bajo ya, dekat. Oh iya, betul. Ya, jadi saya contohnya mau berlibur ke Labuan Bajo. Ya. Ternyata modal saya hanya 1 juta saja. Ya. Ya, kemungkinan besar hanya cukup untuk berangkat ke Labuan Bajo. Belum makannya, belum mengelilingi di sana, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemungkinan kalau saya ngotot mau ke sana, saya mungkin akan jadi gelandangan di sana karena sudah tidak punya uang lagi. Tidak memiliki daya dukung. Makanya ketika saya punya misalnya uang 1 juta untuk liburan, cukupnya saya bisa kemana? Nah, seperti itu pula dengan keluarga, toh, Bu? Ya, jadi saya bisa dengan bahasa-bahasa Kupang sedikit. Jadi kita harus merencanakan kekuatan keluarga saya ini. Berapa kemampuan saya untuk mengasuh, menghidupi baik dari segi aspek ekonomi, pendidikan, kemudian perhatian, stimulasi. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi keluarga ini harus paham ya, orang tua ini harus paham kemampuan saya untuk ibaratnya menghidupi ibaratnya keturunan saya yang saya selanjutnya itu agar mereka bisa menjadi
anak yang berkualitas, anak yang memiliki karakter dengan yang baik ke depannya itu ya cukupnya mungkin cukup 2 ya. Apalagi kan sekarang orang kebutuhan tua, kebutuhan-kebutuhan, itu juga sudah lebih banyak semakin lagi lebih Bapak ya. banyak lagi sehingga memang harus, direncanakan, sejak awal. Sehingga memang program kita kalau mungkin dulu-dulu kalau BKKBN itu hanya diidentikan Lebih kepada, eee, orang yang sudah menikah orang saja, sudah sekarang saja program-program kita ke sudah menyisir menyisir anak-anak mulai dari remaja, ya. Jadi mereka istilahnya mulai menanamkan dari mindset. ya remaja ya. Betul, Oke. ya seperti itu. Jadi sudah jelas ya kawan bercerita mengapa pemerintah itu menghimbau untuk kita mengatur jumlah anak ya idealnya Ya, dua anak lebih sehat. betul. Supaya keluarga memiliki cukup waktu, Betul, memiliki kemampuan, kapasitas kemampuan, untuk kapasitas. memberikan Iya, istilahnya stimulasi, betul nutrisi dan kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka lebih tercukupi. betul. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit mengenai program-program ataupun yang kita sebut dengan Bangga Kencana. Ya. Nah, apakah kementerian ini memiliki semacam strategis percepatan, Bapak? Karena melihat dari tantangan-tantangan yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Silakan. Jadi, setelah ada perubahan nomenklatur dari BKKBN menjadi kementerian, Bapak Menteri Iya, memang sudah membuat strategi ibaratnya yang biasa kita kenal dengan quick win, quick win, strategi yang cepat, cepat, yang nyata, yang bisa langsung dinikmati oleh, masyarakat, masyarakat, kita. Jadi program-program kita ini bisa dinikmati secara cepat, cepat, secara nyata oleh, masyarakat, termasuk di NTT. Jadi, quick win kita ini ada 5, ada 5. Bu. Iya, Jadi mulai dari ada genting, genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. stunting. Iya. Kemudian kita ada gati, gerakan ayah teladan Indonesia, yang hari ini, Ya, Bu Umu ya, ya Mak Umu ini, secara, serentak ya, mhm. kan ada yang sudah mau mulai masuk Oh perdana ya, masuk perdana sekolah. sekolah ya, jadi Iya. ayah-ayah ini lagi mengantarkan, anak-anaknya ke sekolah. Oh, Jadi jadi itu harapannya, ke oke, depan bahwa, sosok ayah, tidak hilang di dalam pengasuhan pengasuhan. Oke, anak ya. Jadi itu juga salah satu, apa ya, jadi program program strategis oh dari jadi gerakan Kementerian Gerakan Ayah Ayah Teladan Teladan Indonesia. Indonesia. Jadi ayah dihadirkan dalam pengasuhan Betul, dan untuk hal yang sederhana adalah hari ini di mana ayah ditugaskan ya, bukan ditugaskan ya, ditugaskan ditunjukkan di perannya, ya, perannya dengan perannya mengantar mengantar. anak, perdana masuk, Oh itu dilombakan ya Bapak ya? kalau sesuai dengan surat edaran Iya. dari Bapak Menteri, jadi setiap apa, video atau foto Oke. 10 ya, Nah, ya ini, mendapatkan hadiah yang menarik oke. dari kementerian Mudah-mudahan nantinya. kita dari NTT ada ya Bapak ya. Mudah-mudahan ya, ya Nah, betul. kemudian Kemudian, ada tadi sudah 2 ya, genting, lalu sudah 2, gati ya, genting, gati sudah, kemudian kita ada sidaya. Ya, lusidaya, sidaya ini lansia, lansia berdaya. berdaya. Ya. Jadi, mohon maaf biasanya kalau usia lanjut Lanjut. itu selalu dikonotasikan yang di Oke. rumah, mungkin diam, kemudian tidak Tidak produktif beraktivitas, tidak ya, tidak produktif, produktif. dan lain sebagainya. Nah, diharapkan bahwa dengan adanya program Program yang strategi tersebut lansia ya. berdaya ini, bagaimana lansia-lansia ini bisa dikatakan, bisa produktif Iya, secara sosial. secara sosial. Iya, Oke. iya. Jadi, yang masih bisa untuk misalnya mungkin merajut, hasil Merajut. rajutnya Oke. itu mungkin bisa, dipromosikan, Dipromosikan. dijual, itu kan Oke. bisa menjadi penghasilan untuk, Hmm. lansia kita. Kemudian berbagai macam program strategis yang akan dikembangkan nantinya untuk, lansia. Kemudian kita ada super apps Super yang apps. memang Wah, saat luar ini biasa ini masih sangat dikembangkan. ya Ya, ya ya, super apps tentang keluarga. keluarga. Jadi, Oke. konsepnya bagaimana super apps ini bisa memberikan sebagai wadah
ya, Oke. agar keluarga-keluarga yang mau bertanya tentang apapun seputar Oh, keluarga itu bisa mengakses bisa Super mengakses. Apps Jadi itu. seperti sekarang kita punya AI gitu ya? Ya, Ya, betul. oke. Jadi semacam Oh, AI. oke. Jadi, Super Apps ini jadi ibaratnya mungkin sebagai lini paling depan, ya. Oke. Ketika ada keluarga yang penasaran ingin bertanya tentang seperti apa sih Oh, fungsi keluarga itu? Oh, keluarga. fungsi keluarga itu ada 8, fungsi Mungkin yang paling ini. sederhana kayak misalnya Bapak, kadang keluarga itu belum tahu menghadapi ketika anak gadisnya mendapatkan haid pertama Betul, kali. ya Nah, bagaimana apa yang harus ataupun, ada, anaknya yang sudah mau punya ketertarikan iya, terhadap lawan lawan jenis. jenis, Nah, ya kadang kan seperti itu. orang tua tidak semua memiliki Betul. kemampuan untuk menghadapi situasi seperti Iya, itu bisa iya. tanya di Super Super Apps M. itu. Wah, Jadi luar biasa. BKKBN saat ini sementara mengembangkan Mengembangkan. itu, jadi nanti keluarga-keluarga itu akan lebih mudah mengakses Oke. informasi terkait dengan, Pembangunan keluarga, pembangunan, peran 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 pengasuhan peran orang pengasuhan dan tua lain pokoknya serta segala terkait sesuatu yang, oke, luar biasa. berkaitan Jadi ini dengan masih dalam pengembangan ya? proses pengembangan dan Pengembangan, tentunya mhm, Apa yang membedakan dengan, AI-AI AI yang lainnya tentunya karena kita fokusnya ke fokus. keluarga, Oke, sehingga ibaratnya mungkin, fokus pertanyaan, jawaban itu sudah, iya, memang sesuai dengan teori-teori yang ada jadi dan lain lebih sebagainya. istilahnya lebih membantu keluarga. Betul, Ini sepertinya lebih sesuai dengan Mars KB ya? Iya, betul. saya ingat sebentar ya, putra-putri yang cerdas, apa, Putra-putri yang sehat, sehat, cerdas cerdas dan dan kuat, kuat kan menjadi menjadi harapan harapan bangsa. bangsa. Ayah ibu bahagia, Rukun raharja, ya, rumah tangga tentram tentram sentosa. sentosa. Jadi suara saya ini sebenarnya bagus Pak, Oh gitu. lebih karena Kayaknya kita bisa duet usia ini, gitu. Ibu. Oke Ya, Bapak, nah ini kita sepertinya semakin menarik iya ini, semakin semakin menarik. semakin menarik. Nah, setelah Bapak menjadi pimpinan di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk, BKKBN selama kurang lebih 6 bulan ya Ya, Bapak. kurang lebih Apa 6 bulan. sih yang sebenarnya Bapak harapkan daripada masyarakat NTT ini dalam, mari yuk kita sama-sama membangun, keluarga, mari kita benahi beberapa aspek kependudukan agar kita bisa sama-sama nih bangun NTT. Ya. Ya, Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara kita semua ya, iya, sebagai, orang yang berkecimpung di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketika ditanya, "Apa harapan Bapak, Ibu semua, teman-teman yang ada iya, di pengelola program Bangga Kencana ini terhadap program kita, program. ya. Jadi, salah satu yang paling penting yang tentunya menjadi harapan kita bahwa masyarakat itu berperan aktif, ya, berpartisipasi aktif, kemudian menjadi mitra kita di dalam pelaksanaan program Bangga, Tenaga kerja. Kencana, betul. Menjadi mitra ya. Menjadi mitra Jadi yang tidak aktif. lagi menjadi objek, Objek, tetapi tetapi juga menjadi mitra, mitra. Ya, mitra. Jadi maksud saya seperti ini, ya. Oke, ketika dia sebagai objek dan, masyarakat ini juga sebagai mitra. Objeknya karena memang program-program kita program misal contoh kontrasepsi itu memang kontrasepsi sasarannya sasaran kepada kepada, pasangan masyarakat, usia pasangan usia subur. subur. Nah, harapan kita bahwa pasangan usia subur yang sudah berpartisipasi program KB juga bisa terlibat bagaimana mensupport, Oke, mengajak orang mengajak. untuk, Oh "Ayo begitu. ikut berpartisipasi di dalam Oke, program kita." Nah, ini otomatis kalau ini berjalan semua, pasti kerja-kerja kami oh sangat, terbantu. terbantu. Apalagi dalam aspek pembangunan keluarga. Tantangan kita Oke, seperti itu. Kita sudah membuka kelas-kelas pengasuhan yang oke. ada di, tengah-tengah, masyarakat melalui poktan-poktan, kelompok bina Poktan-poktan ya. keluarga balita, bina keluarga Oke, remaja, remaja, lansia, lansia. pusat informasi konseling remaja, kelompok UPPKA yang tujuannya tadi untuk mensupport, pelaksanaan program pembangunan, keluarga ini. Kami berharap bahwa masyarakat tahu ada di wilayahnya, mereka berbondong-bondong ikut serta di dalam Oke, kegiatan-kegiatan Poktan itu. oke, Karena di kegiatan-kegiatan Poktan itu diberikan edukasi-edukasi mhm. tentang pengasuhan anak, bagaimana Oh, berinteraksi dengan remaja, remaja. bagaimana memperlakukan lansia, bagaimana membuat usaha produktif untuk Oke, kesejahteraan keluarga. Ini menjadi satu kegiatan yang saling
berkaitan satu Berkaitan. sama lain tadi untuk mewujudkan keluarga Jadi sudah berkualitas. disediakan ini berbagai macam kelompok-kelompok Wadahnya sudah kegiatan ada, disediakan. wadahnya Tinggal sudah ada. masyarakat, Tinggal ayo masyarakat, ayo mari kita ikut kunjungi sama-sama sama-sama ada membangun. di wadah Oke. itu. Jadi sebenarnya kita butuh partisipasi Aktif aktif daripada pada masyarakat masyarakat yang untuk mau join, mau terlibat, terlibat ya. sebagai bentuk ayo kita bangun NTT. Ayo kita Kita bangun bangun NT. NTT dengan program Bangga Bangga Kencana. Kencana. Ya, Oke. Baik Bapak Kaper, sebelum kita mengakhiri diskusi santai kita pada hari ini, berkenan mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penguatan ataupun juga closing statement di podcast kita ini. Bercerita Bangga Kencana punya cerita. Silakan Bapak. Jadi kalau kita berbicara mengenai lingkup tugas BKKBN, Kemenduk Bangga ya fokusnya ke keluarga ya. Keluarga. Tiga aspek tadi ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai keluarga, tidak hanya hidup bersama ya, tetapi tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai keluarga berkualitas, tidak berbicara mengenai keluarga yang sempurna ya, akan tetapi keluarga itu bisa sama-sama saling mensupport, bertumbuh, merencanakan kehidupan yang lebih baik. Jadi himbauan kepada para pasangan ya untuk mengarah ke sana ya, ayo bangun komunikasi yang baik dengan pasangannya, kemudian merencanakan kehidupannya seperti apa, merencanakan jumlah anak, anaknya mau disekolahkan kemana nantinya, bagaimana pengasuhannya ke depannya, kalau misalnya saya pembiayaannya dan lain sebagainya, sehingga keluarga ini menjadi pondasi dasar untuk membangun bangsa yang besar, bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu saya mengajak semua kepada seluruh kawan-kawan Bacarita ya, ayo bangun keluarga menuju keluarga berkualitas untuk NTT yang lebih maju. Ayo bangun NTT. Wah, luar biasa. Saya kok jadi terharu ya. Bahwa keluarga itu mari tumbuh bersama antara Bapak, Ibu, dan betul. Kawan bercerita, mari semuanya dimulai dari keluarga untuk bangun NTT. Aduh, ini Bapak sepertinya kalau kita mau mengikuti maksudnya mau mengikuti arus pembicaraan ini sepertinya masih banyak lagi yang mau kita kayaknya harus bahas. lama-lama Bu ya. Kita harus lama-lama gitu, tapi karena tentu kita juga harus melihat Bapak mungkin pada hari ini masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus diselesaikan, sehingga saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Bapak berkenan hadir. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Sama-sama. di antara kesibukan masih berkenan untuk hadir di kegiatan atau di podcast kita, podcast Bercerita. Bangga Kencana punya cerita. Baik kawan bercerita, kami undur diri dari podcast Bercerita. Kawan hadir selalu di dalam podcast kami dan jangan lupa di komen, kemudian like, lalu subscribe. Demikian dan bye.